Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi berbicara berkaitan dengan perutusan para murid pasca kebangkitan atau sebelum Yesus naik ke surga. Jadi dalam peristiwa itu Tuhan mengutus, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jadi para murid itu diutus untuk pergi ke seluruh dunia dengan tujuan memberitakan Injil ke segala makhluk. Tentu memberitakan Injil dalam hal ini memberitakan kabar sukacita berkaitan dengan keselamatan yang sudah dilakukan oleh Yesus, bahwa ruang keselamatan, pintu keselamatan itu sudah terbuka melalui salib Yesus. Oleh karena itu, kabar sukacita ini perlu disampaikan ke seluruh dunia. Dan inilah tugas para murid untuk memberitakan kabar sukacita itu kepada segala makhluk. Dan tentunya ketika mereka diutus ke sana, karena yang dibawa mereka itu adalah berita sukacita, keselamatan Allah yang sudah menyata, atau keselamatan Allah yang sudah disiapkan untuk manusia. Oleh karena itu, yang diwartakan oleh para murid itu adalah bukanlah diri mereka sendiri, melainkan Allah yang mengutus mereka. Dan di sini Tuhan juga menegaskan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tentu di sini bahwa setiap orang yang menerima firman Tuhan itu, menerima berita Injil itu, kabar sukacita Injil itu, tentunya mereka akan mengambil sebuah sikap tobat, lalu percaya kepada pemberitaan para murid itu. Karena mereka percaya, tentu mereka melaksanakan atau melakukan, menghayati apa yang menjadi inti atau pesan dari pewartaan Injil itu, pemberitaan Injil itu yang mesti dilakukan oleh para pendengar mereka atau orang-orang yang percaya terhadap pemberitaan mereka. Sebab kita tahu bahwa antara keselamatan objektif yang disiapkan oleh Tuhan melalui salibnya tidak terlepas dari perbuatan manusia. Ada sebuah keselamatan subjektif yang mesti dilakukan oleh manusia untuk bisa masuk ke dalam keselamatan objektif yang sudah disediakan Allah itu. Dan tentu di sini kalau manusia itu melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan, apa yang menjadi inti dari setiap pemberitaan kabar sukacita Injil itu untuk dilakukan oleh manusia dalam kehidupan nyata. Di sini manusia menampilkan diri dalam posisi kebenaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah.
Dan tadi dikatakan orang yang percaya itu artinya mereka percaya pada perkataan Yesus, percaya pada pewartaan para murid dan melakukannya. Jadi mereka itulah yang akan diselamatkan. Tapi setiap orang yang tidak dipercaya dalam arti ini bahwa orang yang masih tetap diam di dalam kegelapan, orang yang masih tetap diam di dalam kejahatan, mereka belum menemukan kebenaran itu sesungguhnya. Mereka belum mau untuk masuk ke dalam ruang keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Jadi ruang keselamatan itu sudah disiapkan untuk mereka, tetapi tapi manusia-manusia itu tidak mau masuk ke dalamnya karena mereka masih bercokol dengan kepentingan-kepentingan diri. Mereka masih berkecimpung dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini, sehingga mereka pun ya tidak menerima ajaran Tuhan, dan tentunya mereka tidak melakukannya dalam kehidupan mereka ya. Dan tentu di sini bagi Tuhan bahwa mereka itu akan dihukum dalam arti mereka tetap berada dalam posisi kegelapan itu, dalam posisi kejahatan, karena mereka tidak mau menerima ajaran Tuhan, tidak mau menerima sang kebenaran itu dalam hidup mereka. Dan teman-teman saudara-saudari, dalam tugas perutusannya Tuhan juga memberi mereka kuasa ya. Atau orang-orang percaya itu diberi kuasa. Mereka akan mampu mengusir setan demi namanya. Lalu kemudian mereka akan berbicara dalam bahasa baru, bahasa bahasa baru ya. Mereka dapat memegang ular, minum racun, tetapi tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu pun sembuh dan sebagainya. Jadi Tuhan di sini menganugerahkan mereka kuasa juga. Jadi teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, jadi pada hari ini Tuhan itu mengutus para muridnya dalam bacaan ini, sekaligus menegaskan bahwa tugas perutusan mereka itu memberitakan Injil, dan setiap orang yang percaya akan memperoleh keselamatan, dan mereka juga diberi kuasa. Saat ini gereja yang terus bertumbuh dalam sejarah kehidupan, ada begitu banyak orang kudus yang lahir dari gereja, termasuk salah satu hari ini yang kita rayakan pestanya Santo Fransiskus Xaverius, yang adalah salah satu orang besar, orang kudus dalam gereja Katolik yang mempunyai pengaruh yang besar ya. Jadi dia ini seorang misionaris yang berkeliling kemana-mana, termasuk pernah ke Indonesia. Jadi dia ini mempunyai kecintaan yang dalam akan makhluk hidup ya. Bahkan dia menyapa seluruh alam semesta ini sebagai saudara, menyapa makhluk hidup itu sebagai saudara. Atau dia mampu melihat di balik eksistensi makhluk hidup ini Allah yang sedang berkarya, dan oleh karena itu dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk melayani, untuk menyapa, untuk memberitakan kegembiraan, memberitakan sukacita. Jadi Santo Fransiskus ini adalah seorang hebat ya, yang menampilkan raut wajah gereja yang sungguh-sungguh menyapa ya. Wajah gereja yang sungguh-sungguh memberikan ketenangan, wajah gereja yang sungguh-sungguh membawa kedamaian. Dan kita semua sebagai anggota gereja menjadi Fransiskus kecil juga sebenarnya dalam sakramen pembaptisan yang kita terima. Kita tampil di sana sebagai wajah gereja yang membawa damai, wajah gereja yang membawa sukacita, wajah gereja yang membawa kegembiraan, wajah gereja yang membawa perdamaian, wajah gereja yang mencintai keberagaman, bukan malah mengambil sikap-sikap yang menyudutkan yang lain. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, tugas perutusan ini juga sebenarnya menjadi tugas perutusan diri kita teristimewa dalam keluarga. Jadi keluarga juga itu menjadi ladang bagi kita, di mana di sana kita hidup berdampingan itu menjadi poin penting. Paus Fransiskus menegaskan dalam keluarga itu setidaknya ada 3 hal yang perlu diangkat di sana atau yang perlu dihidupi ya. Katakan maaf, katakan terima kasih, dan satunya katakan apa yang menjadi kepentingannya, lakukanlah itu. Artinya begini bahwa keluarga itu menjadi ruang di mana kita dilatih untuk senantiasa berkata maaf, berterima kasih, dan mempercayakan seluruh anggota keluarga kita itu sebagai bagian dari diri kita,
yang bersama-sama membangun kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Secara khusus panggilan kita sebagai umat Kristiani, perutusan kita sebagai umat Katolik. Amin.